Oke, pemirsa dimanapun berada, sekarang saya berkunjung di salah satu peternak domba di Desa Beduyut ya, Ya, di Kecamatan Pangadua. Pangadua, Kabupaten Indramayu. Tadi saya sudah lihat dombanya. Nanti kita akan menanyakan ke Bapak Mahmud ini sebagai pemilik dombanya, peternaknya, nanti kan berbincang-bincang pengalaman beliau selama beternak ya. Jadi dari pahit ketirnya dari dua, awalnya berapa kan? 4 ekor. Dari 4 ekor, kemudian sekarang semuanya sudah berapa? 68. 68 ekor. Tentunya tidak semudah itu pemirsa. Jadi dari 4 ekor menjadi 68 ini tidak semudah itu, membalikkan telapak tangan kemudian jreng dapat 68, tetapi tentunya ada proses yang butuh kesabaran ya dalam mengelolanya. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti saja perbincangan dengan Bapak Mahmud ini. Boleh diceritakan Pak Mahmud awalnya memelihara domba ini? Atau sebelumnya mungkin seperti tadi ya, dari awal itu gimana kisahnya ini bisa sampai memiliki sampai 68 ekor ini? Gimana ceritanya? Awalnya saya kan punya satu sapi tuh. Satu sapi ya. Jantan apa betina itu sapinya waktu itu? Jantan. Kalau saya cari rumput kan selalu ada sisa tuh kan sayang. Terus saya kan berinisiatif ganti domba. Saya beli domba 4. Beli 4 itu ya? 4 ekor. Itu ya, jantan semua? Jantan semua. Dari tahun ke tahun sampai sekarang itu terkumpul sudah 68 ekor domba ya, domba. Jadi ceritanya awalnya dari memelihara sapi dulu ya. Memelihara sapi dulu. Kemudian ternyata banyak rumput yang tersisa. Sisa rumput ya. Nah, kemudian akhirnya Beli domba 4 ekor. beli domba 4 ekor. Setelah 4 ekor itu dibesarkan ya, ya. Sampai usia berapa lama itu? Kurang lebih 1 tahun dah, kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah 4 ekor itu saya nggak belanjakan, nggak dijual, maksudnya saya nggak dijual, saya belanjakan pakai barter. Oh, jadi 4 ekor itu dibarter dengan anakan yang kecil-kecil gitu? Ya. Jadi berapa itu? Udah besar, waktu dulu tuh 4 ekor, 1 ekor tuh dapat 4 ekor kambing anakan kecil. Ya. Jadi dari 4 itu 1 ekornya dibarter 4, ya. Ditukar menjadi 4 anakan gitu ya? Benar. Jadi 16 ekor. 4 kali 4 ya? Iya. 16, jadi 16 ekor. Oh, begitu. Terus berselang sekian tahun, kurang lebih 4 tahun, jadinya tuh 68 ekor. 68 ekor. Tapi tiap tahun ya itu ya? Jualnya setiap tahun ya? Setiap tahun, tiap hari raya Idul Adha. Tadi untuk mendapatkan anakan itu, Pak Mahmud, itu dari mana Pak? Mendapatkan bibit itu saya dapat dari teman-teman juga, terus kekurangannya itu dari pasar. Cari di pasar-pasar ya? Di pasar barter. Satu dapat 5, maksudnya satu bandot. Satu bandot dapat 5 anakan. 5 anakan. Bisa jadi beliau ini dari 4 ekor kemudian ke 68 itu ceritanya seperti itu. Jadi sudah dewasa, sudah besar, ditukar menjadi anakan, satunya jadi 4 anakan. Oke, selanjutnya yang mungkin pemirsa perlu tahu juga mungkin cara perawatannya. Cara perawatannya ini gimana ini? Seperti misalkan kayak tadi ya, ngasih makannya berapa kali, kemudian apa saja
Pakannya yang diberikan itu apa saja, itu gimana nih? Bisa diceritakan? Kalau ngasih pakai dulu seperti biasa, 1 kali makan aja, kagak banyak kan, tapi berarti 2 kali makan. Kalau kalian makan, Pertama jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore, terus istirahat dulu, pukul 8 kasih makan lagi, udah 8 malam. ya sore malam. Sore. Mm-mm. Kalau paginya jam berapa? Nggak pernah saya kasih makan, Oh, kalau pagi nggak pernah. nggak kasih makan. Itu. Istirahat dulu, jam 8 kasih makan lagi. Terus pagi itu nggak makan itu? Nggak makan, Oh, kirain tuh pagi makan, sore makan. nggak makan. Karena Enggak ini, kalau pagi sampai sore itu enggak lapar gitu dombanya. ya enggak lah, kan kebiasaan. Oh, Biasanya tergantung kebiasaan ya. Tergantung kebiasaan, biasanya kayak gitu kalau kambing. Kalau domba ini domba sih. Ya kalau domba ya. Kalau kambing ini biasanya uminya Panjang. panjang. Ya. Nah, terus tadi menu makanannya atau makanannya apa aja? Menu makanannya berarti dikasih air hangat sama dedek lembut ataupun bekatul. Bekatul, ya dedak itu ya. Ya dedek lembut itu. Limbahnya beras no. Limbah beras sama obat-obatan, komplek. Ya, komplek yang tadi itu ya. Ya yang tadi. Berapa butir itu biasanya diberikannya? Per ekor itu 15 butir. 15 butir. Tiap hari itu pemberian komplek. Tiap hari. Dia waktu makan gini minum. Kalau kasih minum asal campuran komplek itu ya? Ya, seperti kayak gitu tuh. Kasih makan rumput dulu, baru kasih minum, campur komplek. Oh, berarti tergantung kebiasaan ya dalam pemberian Iya, makannya. kebiasaan. Itu walaupun makannya 1 kali, tapi tetap gemuk-gemuk kan? Nah, itu yang ada di kandang sini nih berapa ekor jumlahnya, Pak? 34, yang di sini, yang di sana 34. Nah, yang di sini tuh berapa karung rumputnya? Kalau rumput cukup 2 karung cukup, malah bisa lebih. Oh ya, kita tanya lagi, biasanya orang untuk memulai usaha itu banyak alasan. Ya mungkin alasannya kayak modal, bisa seperti itu. Ternak domba ini apa yang menjadi motivasi atau yang mendorongnya apa nih? Awalnya kan dari teman saya lihat tuh teman saya tuh ternak domba tuh kasih makannya tuh enakan, Mudah. Nggak susah. rumput apa saja kok domba tuh dimakan, nggak kayak yang lain gitu kan. Jadi saya tuh cari ilmu dari dia, begini begitu. Ya saya coba dah 4 ekor tadi, awalnya kan 4 ekor, hingga sekarang 68 ekor. Tapi ternyata sampai sekarang. Jadi terinspirasi oleh melihat teman yang berternak itu ya? Iya benar. Jadi awalnya terinspirasi pemirsa. Tadi kan ternyata kalau Pak Mahmud ini mengawali usaha ternak domba ini terinspirasi melihat temennya beternak domba yang kok ketika melihat itu ternyata makanannya tuh mudah gitu ya. Mudah, Gampang gitu, gampang dicari. gampang dicari. Pas mungkin posisinya atau tempat tinggal Mahmud ini banyak sekali rumput ya kan? Ya banyak rumput. Oke, itu jadi itu yang menjadi motivasi Pak Mahmud ini untuk beternak. Oke. Selanjutnya mungkin ini kan ya, kandang nih, mungkin berpikir menghitung-hitung modal lah. Nah, ini kandang yang untuk 34 ini kira-kira habis berapa biayanya untuk kandang? Ya kira-kira saja lah. Kira-kira awalnya sih cuman berapa ya, 7 jutaan lah. 7 juta ya. Bikin kandang, terus nambah lagi, separuh lagi, kurang lebihnya itu 15 jutaan. 15 jutaan. Ini boleh tahu ini panjangnya berapa ya ke belakangnya kira-kira? Berapa meter? Kandangnya ini pemirsa yang di Pak Mahmud ini yang 34 ekor ini lebarnya 8 sampai 9 meter. Kemudian ke belakangnya ini atau panjangnya itu 15 meter. Itu dengan biaya modal awal itu kurang lebihnya 15 jutaan.
Tapi bertahap ya, dari 7 juta dulu ya pertama dia. Terus bikin Ya. lagi kandang gitu ya. Ya, benar. Oke. Itu sekarang kurang lebihnya sampai 15 jutaan. Nah, untuk ini kandang itu kan kandang secara umum kan. Nah, sekarang untuk kandang ini masing-masing ekor nih kan. Kira-kira atau total semuanya? Total Oh, semuanya. total semuanya. Total semuanya. Sama kandang domanya Sama juga. kandang domanya juga. Oh, jadi 15 juta itu plus kandang buat masing-masing dombanya pemirsa ya. Per kamar. Per kamar ya. Nah, ini masing-masing per ekor. Per ekor ini kalau boleh diceritakan ini panjangnya atau panjang lebarnya berapa kali berapa ya? Kayak tadi kan Kalau kandang Kak domba itu kurang lebih kalau panjang antara 1,5 1,5 ya kan meter, kalau lebarnya itu lebarnya setengah meteran setengah meter. Itu per ekor ya? per ekor. Apa nggak sempitan ya? Ya enggak lah, Kasihan kan. itu juga lebar kalau Itu jenis apa? domba kayak gini mah. Oh, segitu tuh udah lebar ya? Jauh. Kan masih bisa muter kan. Iya, iya, iya. Tapi kayaknya tuh kelihatannya sempit sekali. Kayak nggak bisa tidur. Oke, jadi untuk kandang per ekornya itu panjangnya 15, 1,5 ya, 1,5 Setengah meter. meter. 1,5 meter. Kemudian lebarnya setengah meter pemirsa ya. Kemudian tinggi dari bawah dari lantai itu sekitar 75 cm. 80 sampai 75 cm kan Kaki-kaki. kakinya itu ya yang tadi saya lihat itu. Di video ini juga saya akan lihatkan ini dari bawah lantai sampai ke ketinggiannya itu sekitar 75 sampai 80 cm. Sehingga nanti bisa kotoran itu bisa ditarik kan ya, Ya, untuk bisa narik ditarik. narik kotoran. Untuk pembersihan kotoran. Pembersihan kotoran di bawah. Suka duka dalam memelihara ini. Bisa diceritakan sukanya seperti apa, kalau dukanya atau nggak enaknya seperti apa untuk memelihara? Sukanya kalau habisnya itu dombanya itu laku habis kejual. Ah, Sukanya. itu dia. Menerima duit itu Ya, ya. duit banyak. Iya. Ini dukanya nih kalau musim hujan ya aduh kehujanan kepanasan. Kalau cari rumput. Oh gitu. Jadi dukanya itu kalau musim hujan ya susah ya mungkin. Susah. Hujan. Makan juga agak rewel si domba tersebut karena rumputnya basah. Oh, iya. Nah kalau musim panas, kepanasan. Kepanasan kan. Tukang ngaritnya kan gimana coba, aduh kepanasan. Aus. Iya, iya. Minum terus. Oke, itu ada suka dukanya. Tapi kalau sukanya itu ketika pas jual domba dan banyak uang dapat tuh. Itu yang paling suka. Oh ya, bisa dibilang bisikin. Kira-kira kalau habis kejual itu berapa uang kalau setiap tahun? Kalau ngejual ya yang pernah Yang pernah dialami mendapat 130 juta 150 juta ya. ya. Per 50 ekor kambing. 50 ekor kambing. 150 juta. Itu berarti total ya maksudnya Total semua. penjualannya. Total penjualan kurang lebih 130 juta. Modal kurang lebih 50 juta bibit. Dari bibit sama pemberian pakan tiap harinya nih. Ya, beda lagi, Oh, kalau pakan beda. beda lagi. Kalau pakan kan berangsur dikit kan. Dicicil tiap bulan itu Nah, ya. dicicil tiap bulan. Oh, berarti 130 juta itu kotor ya pemirsa ya. Hmm. Belum dipotong modal bibit tadi. Dibikin rata-ratanya katanya 1 jutanya kan ya. Ya, bikin rata. 130 juta itu dipotong bibit atau anakan bakalan yaitu 50 juta. Dibikin rata-rata harga per ekor waktu memelihara di awal itu 1 jutaan ya. Ya, benar. Jadi 50 juta. Jadi sisa 80 juta. Nah, kalau dihitung tadi, Buat beli pakan, beli pakan sama tiap bulannya itu operasional berapa? kalau beli pakan berarti berapa? 1 juta berarti antara 3 jutaan tiap bulan. Tiap bulan 3 juta. Ya. 3 juta. Nah, memeliharanya berapa bulan? Kalau gitu kurang lebih 8 bulanan. 8 bulan. 3 kali 8. 24. 24. Nah, jadi tadi 80 juta dikurangi 24 juta itu. Anggaplah katakanlah kita genapkan 30 juta. Masih ada sisa 50 jutaan. Hmm.
per periode 8 bulan ya kan. Iya. Nah, itu. Jadi kalau pemirsa yang mau berminat budidaya atau ternak domba ini, pengemukan ya. Dari 50 ekor domba itu dengan modal tadi 50 juta, itu masih dapat bersih 50 jutaan, kurang lebihnya segitu ya. Kurang lebihnya 50 juta. Itu satu periodenya itu 8 bulan. Oke, demikian tadi pemirsa, kita berbincang-bincang dengan Bapak Mahmud ini yang dari awal 4 ekor kemudian sampai sekarang itu sudah berapa tahun Kang? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ini sudah 68 ekor. Dan tiap tahun seperti tadi, pembesaran 8 bulan dijual lagi pada musim Idul Kurban. Demikian tadi, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat pemirsa dimanapun berada. Apabila ada pertanyaan silahkan komentar saja pada video ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.